Halo, assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Liza. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita akan belajar tentang dena dan skala bagian 2. Tujuan kita belajar tentang skala dan dena yaitu yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan skala melalui dena atau peta. Yang kedua, agar kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada dena. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau pada dena atau pada gambar dengan jarak yang sebenarnya atau jarak aslinya. Nah, untuk penulisan skala itu sama dengan cara menulis perbandingan atau pembagian ya, seperti ini. 1 dibanding, nah Liza bisa tulis dibanding P. Nah, atau juga bisa ditulis seperti ini, 1 per P. Misalkan contoh ada skala 1 dibanding 2 juta, seperti ini cara nulisnya. Atau bisa ditulis 1 per 2 juta. Ini adalah contoh penulisan skala dan cara membaca skala ya. Nah, dalam skala misalkan 1 banding 2 juta, itu artinya 1 cm jarak pada dena atau pada peta atau pada gambar mewakili 2 juta cm jarak yang sebenarnya, atau 20 km jarak yang sebenarnya. Kalau kita rubah ke kilometer, jadi 20 km jarak sebenarnya. Itu arti skala dari 1 banding 2 juta. Nah, untuk mencari rumus skala, Bu Liza berikan segitiga ajaib seperti ini ya, yang dimana S adalah skala, JP adalah jarak pada peta, JS adalah jarak sebenarnya. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah satuan pada skala, pada jarak pada peta, dan jarak yang sebenarnya. Jika skala, nah skala ini biasanya menggunakan satuan sentimeter. Kemudian jarak pada peta atau pada gambar, nah satuannya juga sentimeter. Karena apa? Kalau kita gambar kan selalu menggunakan satuan sentimeter. Tidak mungkin kalau kita menggambar suatu benda jaraknya itu sampai kilometer. Bisa besar sekali tuh ya kertasnya yang kita gambar. Nah, oke, ingat-ingat kalau jarak pada peta itu satuannya yang biasa digunakan adalah sentimeter. Kemudian ada JS atau jarak asli atau jarak yang sebenarnya, itu satuannya meter atau kilometer. Nah, itu diingat-ingat satuannya ya. Nah, bagaimana Bu cara menggunakan segitiga ajaib tadi untuk mencari rumus yang berhubungan dengan skala? Maka coba diperhatikan lagi. S adalah skala, JP adalah jarak pada peta atau pada gambar atau pada dena. Kemudian JS itu jarak sebenarnya. Tidak melulu jarak ya, bisa panjang yang sebenarnya atau panjang pada gambar atau pada peta. Nah, jika yang ditanyakan adalah skala, maka S kita tutup dengan tangan. Maka yang terlihat adalah rumusnya JP dibagi JS. Kita tulis atau JP per JS. Kemudian jika yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau panjang pada peta atau pada gambar, nah maka JP kita tutup dengan tangan. Maka yang terlihat rumusnya adalah skala kali jarak yang sebenarnya. Nah, bagaimana Bu kalau yang ditanyakan adalah jarak aslinya atau jarak yang sebenarnya? Maka JS kita tutup dengan tangan. Maka yang terlihat adalah JP per JS. Seperti itu, nak ya. Oke, contoh soal yang pertama. Jarak 2 kota pada peta adalah 9 cm. Jika kedua kota tersebut sebenarnya adalah 27 km, berapakah skala peta tersebut? Oke, anak-anak diperhatikan, kita pahami soalnya ya. Di situ apa saja yang diketahui, yaitu jarak pada
peta atau pada gambar berapa? 9 cm. Kemudian apalagi yang diketahui? Jarak yang sebenarnya yaitu 27 km. Nah, yang ditanyakan adalah skala. Oke. Apa rumus mencari skala? Yaitu kita tutup S-nya, yang terlihat adalah JP per JS. Kita tulis JP per JS. Oke. Tapi coba diperhatikan dulu. Di situ satuan untuk mencari skala adalah sentimeter. Maka mana yang harus kita rubah dulu ke sentimeter? Ya, betul. Yang kilometer ini kita rubah dulu ke sentimeter. Ya, karena apa? Skala ini bentuknya nanti ke satuan sentimeter. Oke, kita rubah dulu kilometer ke sentimeter. Berapa, Nak? Oke, pinter. Karena kilometer ke sentimeter adalah turun 5, maka dikali 100.000. Nah, lebih mudahnya itu nolnya ditambah 5. Karena turun 5, maka nolnya tinggal nambahkan 5. Jadi 2.700.000 cm. Nah, kita masukkan di sini. Oke. JP 9 cm per 2.700.000 cm. Nah, ini kalian sederhanakan biar menjadi bentuk skala yang sederhana ya. 9 sama 27. Nah, sama-sama kita sederhanakan. Nah, cara kita cari FPB-nya 9 sama 27. Oke, kita bagi 9 ini bisa nggak dibagi 9? Bisa ya. Kalau 27 bisa dibagi 9? Bisa. Oke, kita bagi keduanya dengan angka 9. 9 dibagi 9. Berapa, Nak? 1. 27 dibagi 9 3. Oke, kita abaikan dulu ini nolnya. Kita pakai yang 27 ini ya. Kita tulis di sini 9 bagi 9 1, 27 dibagi 9 adalah 3. Nah, setelah itu kita tuliskan nolnya ini tadi yang kita simpan. Nolnya 5. Jadi, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1 banding 300.000 cm. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua sekarang ya. Ada soal contoh yang kedua. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta atau pada gambar tersebut adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut yang sebenarnya? Oke. Diketahui tadi apa di situ? Skalanya. Kita tulis skalanya adalah 1 banding 1 juta. Kemudian jarak kota A dan kota B pada peta berarti JP. Nah, 12 cm. Yang ditanyakan adalah jarak yang sebenarnya atau JS. Oke, cara penyelesaiannya kalau mencari JS adalah JP dibagi S. Oke, kita tulis di sini JS sama dengan JP dibagi S. Bu, JS ini ke meter atau ke kilometer? Oke. Nah, di sini kan sama-sama sentimeternya ya. Kita selesaikan dulu baru nanti kita rubah ke kilometer. Oke. JP-nya adalah 12 cm. Skalanya 1 banding 1 juta. Liza tulis seperti ini, 1 per 1 juta. Nah, kalau ada soal pembagian pecahan seperti ini, bagaimana, Nak, cara ngerjakannya? Oke, pinter. Kita rubah ke perkalian, tapi asalkan pecahan yang kedua adalah dibalik. Kita balik. Seperti ini. 12 kali 1 juta per 1. Jadi, 12 kali 1 juta per 1. Per satunya enggak usah ditulis, enggak apa-apa. 12 kali 1 juta. Hasilnya adalah 12 juta cm. Nah, karena JS itu satuannya adalah kilometer atau ke meter, maka kita rubah ke kilometer ya. Oke, sentimeter ke kilometer. Naik apa turun? Pinter, naik berapa sentimeter ke kilometer? Oke, naik 5. Jadi kita kurangi atau kita bagi dengan 100.000 atau nolnya hilang. Kalau naik nolnya hilang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 120 km.
meter. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 120 kilometer. Contoh yang ketiga yaitu jarak dua kota digambar pada peta berskala. Peta itu akan menggunakan skala 1:100.000. Jika jarak kedua kota itu adalah 8 km, berapa sentimeter jarak kedua kota itu dalam peta? Oke, yang diketahui apa saja di situ, Nak? Pinter. Skalanya yaitu 1:100.000. Kemudian karena itu kilometer, berarti adalah jarak sebenarnya 8 km. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta, berarti JP. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cari rumusnya. Kita lihat segitiga ini, JP kita tutup, maka yang terlihat adalah S kali JS. Kita tulis S kali JS. Nah, karena JP nantinya adalah satuannya cm, maka kilometer kita rubah ke cm terlebih dahulu. Kilometer ke cm. Pinter. Kali 100.000. Berarti 8 kali 100.000 sama dengan 800.000 cm. Kita tuliskan di sini S. Kita masukkan dalam rumus, S-nya adalah 1/100.000. Kita tulis. Kemudian dikali JS. JS-nya adalah 800.000. Nah, kalau perkalian mudah sekali anak-anak ya, tinggal mengalihkan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini 800.000 berarti per 1 ya. 800.000 kali 1, 800.000. 100 kali 1, 100.000. 100.000 kali 1 sama dengan 800.000 per 100.000. Berapa hasilnya? 8 cm. 800.000 dibagi 100.000 sama dengan 8 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut dalam peta adalah 8 cm. Contoh soal yang keempat. Sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada Dena dengan ukuran seperti gambar di samping. Berapa luas taman sebenarnya? Oke, kita lihat di sini anak-anak, gambar taman berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang pada gambar atau pada Dena adalah 8 cm. Kemudian lebarnya 6 cm. Di sini bisa tulis LG. LG adalah lebar gambar 6 cm. Kemudian yang ketiga yang diketahui adalah skala 1:200. Pertanyaannya, berapa luas taman sebenarnya? Oke, untuk mencari luas taman yang sebenarnya anak-anak, maka kalian terlebih dahulu harus mencari panjang yang sebenarnya dan lebar yang sebenarnya dengan menggunakan skala 1:200. Kalau sudah ketemu panjang dan lebar yang sebenarnya, maka kalian bisa menemukan luas taman yang sebenarnya. Nah, bagaimana itu caranya? Oke, perhatikan penyelesaian berikut. Untuk mencari rumus panjang yang sebenarnya atau lebar yang sebenarnya, kita bisa menggunakan segitiga yang sudah dijelaskan Bu Liza tadi. Oke, perhatikan segitiga ini. CP ini bisa Bu Liza misalkan untuk lebar dan panjang pada gambar. Ya. Kemudian untuk JS atau jarak sebenarnya ini Bu Liza misalkan untuk panjang atau lebar sebenarnya. Nah, yang pertama kita cari dulu apa? Panjangnya sebenarnya. Berarti rumusnya apa kalau panjangnya sebenarnya? Kita tutup. Ini semuanya kita tutup. Maka yang ketemu adalah PG dibagi S. Rumusnya adalah panjang pada gambar dibagi skala. Kita tulis, Nak. Panjang yang sebenarnya sama dengan PG dibagi S. PG-nya adalah 8 cm dibagi S-nya 1/200. Ingat anak-anak, kalau ada pembagian seperti ini maka bisa dirubah ke perkalian asalkan pecahan yang kedua dibalik. Oke, 8 kali 200 sama dengan 1600. 1 kali 1 sah, 1 berarti 1600 per 1.
sama dengan 1600 cm. Karena ini masih centimeter, karena yang ditanyakan adalah yang sebenarnya, maka satuan centimeter ini dirubah ke meter. Centimeter ke meter naik 2 ya nak ya. Naik 2 berarti dibagi 100, atau lebih mudahnya nolnya hilang 2, tinggal 16 meter. Nah, panjang sebenarnya sudah ketemu, sekarang lebar yang sebenarnya. LG dibagi S, LG nya berapa? 6 cm, S nya Oke, 1/2 200 sama dengan, kita balik, 6 kali 200 per 1. 6 kali 200 1200 per 1. 1600 dibagi 1 sama dengan 1200. 6 kali 2 1200 per 1, atau 1200 dibagi 1 1200 cm. Centimeter dirubah ke meter sama dengan 12 meter. Jadi luas taman sebenarnya adalah PS kali LS. Ya, kita masukkan di sini. PS nya ketemu 16 meter kali 12 meter, LS nya 12 meter. 16 kali 12 adalah 192 meter persegi. Seperti itu cara menyelesaikan soal yang seperti ini. Dipelajari baik-baik. Terima kasih anak-anak, demikian yang bisa Bu Liza sampaikan mengenai penjelasan tentang skala serta soal-soal penyelesaian yang berhubungan tentang skala. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Dan Bu Liza juga ucapkan terima kasih bagi anak-anakku yang sudah disiplin menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bu Liza di e-learning. Nah, untuk yang lain masih Bu Liza tunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.